Halo semuanya, nama saya adalah Fang Junkai. Kelas hari ini akan membahas tentang perawatan hospis dan memahami perawatan paliatif. Mari kita bahas perawatan hospis terlebih dahulu. Dengan perawatan hospis, kita dapat memberikan kenyamanan fisik kepada pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pertama-tama adalah bagaimana cara memberikan kenyamanan fisik. Pasien yang berbaring dalam jangka yang panjang memiliki ruang gerak yang terbatas, karena kegiatan mereka hanyalah di sekitar ranjang. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian khusus kepada pasien. Banyak ruangan mungkin tidak memiliki AC, tetapi sirkulasi udara sangatlah penting bagi kesehatan pasien. Kelembapan dan suhu udara yang tepat dapat membantu pasien merasa nyaman. Selain itu, adanya cahaya juga dapat membantu pasien membedakan siang atau malam dan menyesuaikan jam biologisnya. Jika ruangan pada siang hari gelap, maka pasien tidak dapat membedakan siang ataupun malam. Jika keluarga pasien pulang pada malam hari dan menyalakan lampu, maka malam akan terasa seperti siang karena ruangan sangatlah terang, sehingga menyebabkan jam tidur pasien rentang terbalik. Untuk menjaga tubuh tetap nyaman, cahaya di ruangan juga sangatlah penting. Berikan penerangan yang cukup di siang hari dan matikan lampu di malam hari. Jika Anda menyalakan lampu di malam hari, maka Anda dapat menggunakan lampu kuning karena dapat membantu pasien untuk tetap rileks. Lampu putih lebih cocok digunakan di siang hari karena membantu rangsangan kelenjar pineal di otak untuk melepaskan melatonin. Lihatlah dua gambar ini. Ruangan harus memiliki sumber cahaya yang cukup supaya kita bisa tahu mana siang dan mana yang malam. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pasien dan membuat mereka merasa tidak terkurung ketika bisa melihat pemandangan di luar. Apa itu jam biologis? Dokter di Cina dan Barat mempunyai pendapat yang sama, karena jam biologis setiap orang memiliki mode operasi khusus. Dalam ilmu kedokteran Cina, ada 12 titik meridian dan 11 organ dalam. Setiap meridian memiliki jam utamanya masing-masing. Kedokteran Barat mempunyai pandangan bahwa sistem hormon memiliki jam-jam terpenting untuk pelepasan zat. Oleh karena itu, untuk menjaga jam biologis pasien, kita harus melatih gaya hidup pasien supaya teratur. Kita harus bisa mengatur kapan menyalakan dan mematikan lampu, berikan perawatan yang tepat dan teratur, dan menyesuaikan perubahan musim, sehingga pasien dapat merasakan hidupnya menjadi stabil. Kita tidak hanya boleh memikirkan kenyamanan diri sendiri, tanpa memikirkan kebutuhan pasien. Hal ini akan menyebabkan pasien mengalami ketidaknyamanan fisik dan membuat jam biologisnya terganggu. Bagaimana menjaga kebersihan tubuh? Ada 2 poin di sini. 1. Kebersihan seluruh tubuh. 2. Kebersihan bagian tubuh tertentu. Dalam menjaga kebersihan seluruh tubuh, yang terpenting adalah menjaga kebersihan. Bisa dengan waslap, mandi, ataupun berendam. Bila pasien tidak mampu beranjak dari kasur, lebih cocok dengan metode waslap. Saat membandingkan dengan waslap, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, siapkan handuk dan perhatikan suhu handuknya. Di rumah, tidak ada mesin uap seperti di institusi lainnya. Akan sangat sulit untuk memanaskan handuk di rumah. Setelah dicelupkan ke air hangat dan diperas, suhu handuk akan turun drastis. Untuk itu, perhatikanlah suhu handuk supaya pasien tidak kedinginan saat diwaslap. Mandi juga bisa menjaga kebersihan tubuh. Ada banyak manfaat mandi, tetapi agak sulit untuk dilakukan. Keluarga pasien belum tentu memiliki bathtub. Pasien juga mungkin kurang nyaman menggunakan ember mandi. Akhir-akhir ini, ada jasa mobil mandi. Jadi, petugas akan pergi ke rumah pasien sambil membawa bak mandi dan perlengkapan. Lalu, memandikan pasien di rumah. Dengan cara ini, pasien akan merasa nyaman. Mandi juga dapat membantu sirkulasi darah pasien. Berbaring dalam jangka yang panjang mengakibatkan sirkulasi tubuh menjadi tidak bagus. Mandi yang layak dapat membantu sirkulasi tubuh menjadi lebih baik. Saat membersihkan bagian tertentu tubuh, perhatikanlah tinja dan kencingnya. Memakaikan popok dewasa dapat membantu kita untuk membersihkan kotoran dengan efektif. Namun, harus sering diganti ataupun dicuci. Kebersihan mulut juga sangatlah penting. Mulut memiliki banyak bakteri. Jika tidak dibersihkan dengan benar,
Bakteri mudah berkembang biak dan mempengaruhi fungsi rongga hidung, bahkan paru-paru. Baunya juga membuat pasien tidak nyaman. Jadi, dapat menggunakan obat kumur. Juga bisa mencelupkan cotton bud di air teh untuk membersihkan mulut pasien. Jika menggunakan obat kumur, periksa apakah obat kumur mengandung alkohol. Jika pasien memiliki luka di mulut, akan terasa perih. Oleh karena itu, lebih baik memilih obat kumur tanpa kadar alkohol. Rambut pasien yang mudah berminyak dan terlihat lepek akan membuat pasien tidak nyaman. Anda bisa memotong atau meluruskan rambut pasien sehingga lebih mudah dirawat. Jika pasien atau keluarga bersikeras tidak mau dipotong, perhatikan kebersihan rambutnya. Kita harus mengenal pasien, karena saat pasien akan meninggal, akan ada beberapa tanda. Perhatikan beberapa kejadian berikut. Sekitar 1 minggu sebelum kematian, kesadarannya mulai berubah, semacam gangguan kesadaran. Kesadarannya mulai tidak jelas, tapi dia tidak berisik, sepertinya sedang tidur. Tapi ketika dia bangun, dia tidak mengenali waktu dan orang. Ini biasanya terjadi hampir seminggu sebelum kematian. Fenomena kedua adalah kencingnya akan sangat berkurang. Kencing yang berkurang dari sekitar 1 atau 2 liter sehari menjadi ratusan cc, atau bahkan tidak kencing sama sekali. Jadi, ia mungkin punya sekitar 1 minggu lagi. Jika tersisa 2 atau 3 hari lagi, mungkin ada 3 situasi. Salah satunya adalah penurunan tekanan darah. Biasanya turun di bawah 100, bahkan turun hingga 80-60. Kemudian detak jantung melambat di bawah 50 atau 40 ataupun 30. Juga akan ada fenomena bola mata dilapisi selaput tipis. Hal ini menandakan memburuknya fungsi metabolisme. Jadi, pasien akan bertahan sekitar 2 atau 3 hari lagi. Untuk memperhatikan pasien yang tengah sekarat, meskipun dalam kondisi di mana pasien tidak memiliki kesadaran dengan jelas, tapi ia masih bisa merasakan ada orang di sekitarnya. Telinga menjadi indera terakhir yang berfungsi sebelum meninggal. Oleh karena itu, kita harus memotivasi dan menyatakan perasaan sayang kita kepadanya, supaya ia meninggal dengan tenang, dan bisa merelakan keluarganya yang masih hidup dan ikhlas meninggalkan dunia ini. Saat ini, anggota keluarga juga dapat membisikkan sesuatu seperti mereka mampu menjaga diri sendiri, sehingga pasien merasa tenang, nyaman, dan damai. Terkadang, pasien rewel karena cemas. Kita dapat memberitahu keluarga bahwa hal ini adalah hal yang wajar. Minta keluarga untuk memegang tangan pasien atau menyentuh tubuhnya untuk mengekspresikan kepedulian. Saat ini terjadi, kita dapat membantu pasien mengendalikan kegelisahannya dan memberikan contoh yang baik, serta mengajari keluarganya bagaimana menenangkan pasien. Dalam merawat pasien yang tengah sekarat, kita juga harus memperhatikan sirkulasi peredaran darahnya. Ketika pasien demam tinggi, jangan tutupi dengan terlalu banyak selimut. Sebagian orang mengira demam harus mengeluarkan banyak keringat. Tetapi, pasien yang kita jaga ini sekarang tengah sekarat. Jadi, tubuh secara otomatis akan mengeluarkan banyak air dan mulutnya akan terasa lebih kering. Kita harus lebih memperhatikan kondisi mulutnya. Tadi baru saya bahas, kita dapat membasahi mulutnya dengan air teh ataupun obat kumur. Namun, bila tangan dan kaki pasien dingin, kita harus menyelimutinya. Saat ini, Anda bisa menggunakan bantal es, agar ruangan tetap sejuk, mandi, ataupun menggunakan supositoria untuk menurunkan demam. Pasien yang tengah sekarat membuat pernafasannya juga akan berubah. Pasien akan sering berdeham. Apakah dahaknya memang benar-benar banyak? Sebenarnya, dahaknya tidak banyak. Ini terjadi karena di saluran pernafasan pasien, tepatnya di tenggorokan dan hidung, terjadi pembekakan edema. Jalan nafas menjadi sempit, bukan dahaknya yang banyak. Tetapi karena pasien tidak bisa berdahak, jadi ia berdeham. Keluarga pasien akan khawatir tentang fenomena ini. Mereka takut pasien sakit atau tersumbat dahak. Kita dapat memberitahu keluarga pasien bahwa itu adalah hal yang wajar. Pasien juga tidak merasa sakit saat berdeham. Wajah pasien biasanya seperti sedang tidur. Kita bisa memberitahu keluarga bahwa pasien tidak kesakitan, supaya mereka menjadi tenang. Selain itu, Anda bisa membalikkan badan pasien dan memposisikannya dengan benar untuk mengurangi frekuensi berdeham.
atau berikan beberapa obat yang bisa mengurangi kondisi tersebut, seperti plester dahi untuk meringankan mabuk perjalanan. Biasanya mengandung antihistamin. Obat-obatan semacam itu dapat mengurangi produksi cairan di saluran pernafasan. Dilihat dari sistem pencernaan, pasien yang sekarat akan mengalami kesulitan menelan. Keluarga disarankan untuk berhenti memberinya makan. Tidak perlu memberinya air atau makanan cair terlalu banyak. Hal itu akan membuat pasien makin tidak nyaman, bahkan akan mengakibatkan bengkak air atau muntah-muntah. Bila mulut pasien kering, Anda dapat melumasinya dengan lip balm atau minyak gliserin. Dapat juga dengan membasahi cotton bud dengan teh atau air atau botol semprot untuk membasahi mulut pasien. Saat pasien mulai mengalami kesulitan menelan atau sama sekali tidak bisa menelan, Anda dapat mempertimbangkan untuk berhenti memberinya makan. Bagaimana mengatasi fenomena dehidrasi saat sekarat? Ada beberapa cara. Pertama, Anda harus menjelaskan kepada keluarga bahwa pasien sudah tidak butuh terlalu banyak asupan makanan dan air. Dia juga tidak akan merasa haus atau lapar, kecuali bila pasien meminta air, barulah basahi mulutnya. Tapi bila keluarganya bersikeras, disarankan tidak menginfus cairan lebih dari 1 liter setiap hari. Bila tidak punya infus, Anda dapat meminta pasien untuk mengurangi air. Bisa dengan membasahi bibir, mengulum es batu serut, atau air lemon untuk menghilangkan dahaga. Anda juga boleh membersihkan mulutnya setiap jam. Jika keluarga pasien khawatir pasien tidak bisa makan dan minum, Anda dapat menggunakan cairan kental seperti madu, fruktosa, teh tongkwa, dan oleskan ke gusi atau rongga mulut pasien. Tunggu 15 hingga 30 menit, lalu bersihkan mulutnya lagi. Cara ini boleh dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan? Dilarang memaksa pasien memakai selang nasogastrik. Dilarang memaksa pasien makan makanan yang menurut kita enak. Dilarang menyalahkan pasien karena kurang berusaha dan mudah menyerah. Cara-cara ini tidak baik. Sebenarnya, saat pasien tidak bisa makan, mereka juga sangat tertekan. Kita harus dapat mengerti dan mendukungnya mengatasi masalah ini. Hibur mereka. Apa ada cara perawatan lainnya? Misalnya, siapkan kipas angin mini dan letakkan di samping pasien. Atau gunakan minyak aromaterapi rosemary, daun teh, untuk memudahkan pernapasan pasien. Anda juga dapat menyetel lagu kesukaan pasien. Tidak harus menyetel musik rohani. Lebih baik menyetel musik favorit pasien. Anda juga dapat mengganti posisi tidur mereka. Sama seperti merawat bayi. Elus tubuh mereka dengan lembut setiap 2 jam atau saat pasien meminta. Anda dapat membersihkan mulutnya juga. Agar tenaga pasien tidak habis, pengunjung harus dibatasi dan perawatan intensif harus dilakukan. Seperti yang sudah disebutkan, pencahayaan lembut sangatlah penting. Lebih cerah di siang hari, lebih remang di malam hari. Pijatan lembut rasanya seperti olahraga kecil untuk pasien dan dapat meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu, Anda dapat berbicara dengan lembut, bersama-sama mengenang kenangan indah di masa lalu. Tunjukkan foto dan setel musik favoritnya untuk menenangkan hatinya. Berikutnya adalah bagaimana menjaga kualitas hidup pasien, bahkan di saat sekarat. Pertama-tama, kita harus meningkatkan kualitas hidup positif dan menghilangkan kebiasaan hidup negatif. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan, martabat, dan supaya pasien merasa damai. Untuk mencapai 3 tujuan ini, Anda harus melakukan apa yang saya katakan sebelumnya. Berikan lingkungan yang nyaman bagi pasien, jaga martabat mereka, dan perhatikan kebutuhan mereka sampai sedetail mungkin. Contohnya, terkadang pasien kesulitan pergi ke toilet. Mungkin sekarang hanya bisa buang air kecil di kasur. Orang pergi ke toilet biasanya, masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu. Tapi, selama dirawat, terutama pasien yang hanya bisa berbaring, membutuhkan orang lain membantunya membuang air. Saat itu, dia akan merasa kehilangan martabatnya. Jadi, kita harus mendukung dan menghiburnya dengan benar, supaya pasien merasa masih memiliki martabat. Selanjutnya, membuat pasien merasakan kedamaian. Bila dia memiliki agama atau keyakinan hidup lainnya, kita dapat menggunakan hal tersebut sebagai dukungan, supaya dia merasa damai. Selain itu, kita juga harus menghilangkan kebiasaan hidup yang negatif. Saat ini,
Yang paling ditakutkan pasien adalah rasa sakit. Kita tahu pasien sangat kesakitan sampai tidak bisa menggunakan kata-katanya untuk mengungkapkannya. Saat ini, kita harus memperhatikan ekspresi dan kebutuhannya sedetail mungkin. Misalnya, apakah ia mengenyitkan dahi? Apakah bibirnya tiba-tiba menegang saat berbicara? Itulah tanda ia sedang kesakitan. Dari hal-hal kecil sebenarnya, kita bisa tahu apakah pasien sedang kesakitan. Gunakan obat untuk menghilangkan rasa sakit. Banyak kasus seperti sesak nafas juga sangat menyakitkan. Karena saat terengah, rasanya seperti mau mati. Pada saat ini, kita harus bekerja sama dengan staf medis untuk menyediakan obat-obatan untuk meringankan gejalanya. Kemudian, muncul gangguan kesadaran yang baru saja disebutkan, seperti gelisah, berhalusinasi, atau berdelusi. Hal ini menyebabkan mereka menjadi rewel. Kita harus terus memberikan obat untuk meringankan gejala mereka. Bagaimana cara menemani pasien yang sekarat? Ketika sadar, Anda dapat berbicara langsung dengannya untuk meringankan kecemasannya. Setiap orang memiliki proses kematian yang unik. Kebanyakan orang, walaupun pernah melihat kematian kerabatnya, berbeda rasanya saat mengalaminya sendiri. Anda dapat mengurangi kecemasannya dengan mengajaknya mengobrol. Bisa juga menggunakan pendekatan agama, panggil pendeta, biksu, biarawati, dan lain-lain untuk membantunya. Bila ia tidak memiliki agama, dapat juga mengulas masa lalunya. Metode mengulas masa lalu ini membantunya mengingat-ingat hal penting apa saja yang ia lakukan di dunia ini. Misalnya, mengingat kenangan indah saat pergi berlibur dulu, membesarkan anak-anak. Anaknya kemudian sukses, sekarang hanya perlu menjaga diri sendiri. Topik ulasan masa lalu ini sangat beragam. Dengan berbicara, Anda membantunya untuk memastikan jati diri, sehingga ia tidak menyesali hidupnya. Jika pasien tidak sadar, hiburlah dengan kata-kata, karena pendengaran merupakan indera terakhir yang kehilangan fungsi. Berbicara dengan pasien dapat membantu kesehatan jiwanya. Pasien tidak perlu mendengar seluruh kata-kata Anda dengan jelas. Yang terpenting baginya adalah mendengar suara Anda. Hal ini akan membuatnya rileks dan tenang. Jika bisa, pijat tangan dan kakinya. Saat dipijat, pasien akan merasakan kehangatan. Perhatikan bagian tubuh yang dipijat. Disarankan untuk memijat lengan, punggung tangan, dan telapak tangan. Pembesuk yang tidak terlalu dekat dengan pasien dapat memijat punggung tangannya. Pembesuk yang dekat dengannya dapat memijat telapak tangannya. Meskipun pasien tidak sadar, tapi ia akan merasakan bahwa ada orang yang mendukung. Beberapa keluarga juga menyetel musik rohani. Beberapa musik rohani menggunakan instrumen khusus. Suara instrumen ini tidak akan terlalu membantu pasien. Meskipun kelihatannya mereka tidak sadar, tapi mungkin sebenarnya mereka sadar, karena bukan benar-benar suara orang. Maka, musik jenis ini tidak terlalu berguna. Lebih baik menyentuh pasien secara langsung. Musik jenis ini hanya dapat dipakai untuk tambahan saja. Selain memperhatikan pasien, kita juga harus peduli pada keluarganya. Tidak lupa merawat diri sendiri dengan istirahat yang cukup. Ingatkan keluarga pasien untuk membantumu. Jangan memikul semua beban seorang diri. Saya seorang psikiater. Banyak anggota keluarga pasien yang mengurusnya sampai akhir, lalu memeriksakan diri mereka karena kelelahan. Jadi, bergilirlah. Selain itu, kita harus mengikuti metode perawatan terpusat. Ketika pasien sedang beristirahat, kita harus ikut istirahat. Jangan khawatir, pasien tiba-tiba bermasalah. Jangan takut beristirahat. Bila terus khawatir pasien meninggal, kita akan sangat tertekan. Ikutilah takdir saja. Kita memiliki pelayanan medis 24 jam, atau petugas medis rekanan yang dapat menjawab pertanyaan Anda. Pokoknya, telepon saja rumah sakit. Mintalah bantuan mereka. Saat diperlukan, setidaknya ada orang yang bisa diajak berdiskusi. Diskusi bersama keluarga pasien tentang keprihatinan mereka untuk mengatasi kekhawatiran. Alih-alih selalu mendesak keluarga untuk mengambil keputusan, biarkan mereka memikirkan yang matang-matang terlebih dahulu. Komunikasikanlah ide Anda dengan anggota keluarga, supaya mereka dapat memahami situasinya. Kita juga harus saling menghormati dan menjalani komunikasi yang baik. Tidak usah terburu-buru, berkomunikasilah dengan tenang dan santai. Selanjutnya adalah perawatan hospis bagi pasien sekarat. Perawatan hospis di Taiwan sangatlah maju.
Dari segi kelembagaan, profesional, dan hukum, semuanya berstandar internasional. Perawatan hospis meliputi beberapa hal. Bila pasien telah membuat surat wasiat atau wali pengambil keputusan, maka perawatan dapat mulai dilakukan. Yang kedua adalah tidak melakukan penyelamatan. Bila pasien sekarat, ia tetap bisa dirawat di kamar. Taiwan sekarang memiliki peraturan hospis dan paliatif. Pasien memiliki hak untuk melepas atau tidak menggunakan alat penopang hidup. Apa itu penopang hidup? Misalnya, tabung nasogastrik, selang pernafasan, dan sebagainya. Pada saat ini, apakah kita akan memasang peralatan penopang hidup tersebut? Kalau sudah terpasang, bisakah kita mencabutnya? Jika dia memiliki surat DNR, permintaan tidak diselamatkan, alatnya dapat dicabut. Tetapi pencabutan alat hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Karena ini termasuk prosedur medis. Jika Anda di rumah, tunggulah dokter datang ke rumah. Pokoknya, prosedur ini hanya bisa dilakukan dokter. Anda juga dapat membiarkan keluarga memilih, menandatangani beberapa dokumen, supaya pasien meninggal di rumah rawat. Jika tidak nyaman di rumah rawat, dapat mempertimbangkan rujukan ke rumah sakit. Tapi, ia tidak boleh masuk UGD, karena pasien akan ditolong lagi. Jadi, Anda harus pergi ke rumah sakit dan tim hospis rekanan rumah rawat. Saat dibutuhkan, tim perawatan hospis di rumah sakit itu akan memberitahu Anda cara mengatasinya. Apakah masih ingin ditolong atau membiarkan pasien langsung tinggal di bangsal perawatan hospis. Beberapa hal di atas harus disiapkan. Yang terbaik adalah mencatatkan surat DNR dalam kartu akses NHI. Surat DNR hanya bisa ditandatangani oleh pasien. Tidak boleh ditandatangani oleh anggota keluarga. Mereka hanya bisa menandatangani surat persetujuan. Anda dapat bertanya pada pasien, apa ia mencabut alat penopang hidup mumpung masih sadar. Bila ia tidak mau, dapat terlebih dahulu menandatangani surat perwalian. Tapi, ia tidak bisa dicatatkan dalam kartu akses NHI. Jadi, saat diperlukan, wali harus siap dan mengeluarkan bukti tertulis, baru alat dapat dicabut. Bagaimana cara mencatatkan DNR? Atau surat persetujuan pengobatan penopang hidup, atau memilih perawatan paliatif. Surat persetujuan macam itu disediakan di setiap rumah sakit, atau langsung pergi ke Taiwan Hospice Organization untuk menandatangani dokumen terkait. Bila mau mencatatkannya di kartu akses NHI, Anda dapat pergi ke rumah sakit atau Taiwan Hospice Organization. Setelah mengisinya, Anda dapat mengirimkannya kembali ke sana. Mereka akan mencocokkan data dan mendaftarkannya ke database pusat. Butuh waktu sekitar 2 minggu sampai seluruh proses selesai. Bila ditemukan kesalahan pengisian dokumen asli akan dikembalikan kepada pemohon. Setelah 15 hari menunggu pembaruan data akses, pasien dapat membawa aksesnya ke rumah sakit dan bertanya pada konter pendaftaran atau petugas yang terkait. Apakah surat persetujuannya sudah tercatat di kartu akses? Di klinik, Anda juga bisa mengeceknya. Masukkan kartu akses, tunggu pembaharuan data, di dalamnya Anda dapat melihat apakah surat persetujuan perawatan hospis atau kesedia menjadi donatur organ telah tercatat. Cara membuat surat persetujuan perawatan paliatif dan perawatan penopang hidup. Hanya pasien yang bisa menandatangani surat ini. Ada 4 pilihan. Menerima perawatan paliatif, tidak menerima CPR, tidak menerima perawatan penopang hidup, setuju untuk dicatat pada kartu akses NHI. Pasien dapat memilih beberapa atau semua pilihan di atas. Tanda tangan juga harus jelas. Tulis dengan jelas alamat, tanggal lahir, dan apakah pasien berusia minimal 20 tahun. Tidak ada persyaratan untuk saksi, tetapi lebih baik memiliki saksi. Perawatan seperti kita tidak bisa jadi saksi, tapi anggota keluarga pasien bisa. Jika pasien berusia di bawah 20 tahun, ada juga perwakilan hukum untuk membantunya saat penandatanganan. Jika pasien tidak menandatangani surat persetujuan sebelumnya, saat ia tiba-tiba kehilangan kesadaran, saya harus bagaimana? Surat persetujuan tidak menerima CPR. Bila terjadi sesuatu pada pasien, surat ini harus ditandatangani oleh kerabat terdekat yang memiliki hubungan darah terdekat atau paling dekat dengan pasien saat kejadian berlangsung. Dengan cara ini, syarat perawatan hospis telah dipenuhi, yaitu tidak memberikan CPR saat pasien sekarat atau sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Bila ternyata menyesal setelah mencatatkan surat persetujuan,
Anda dapat membatalkannya. Unduh saja surat pembatalannya di internet. Setelah ditandatangani, kirimkan kepada unit terkait. Setelah 2 minggu, surat persetujuan pasien akan dibatalkan. Bagaimana kalau setelah itu menyesal lagi? Pasien dapat menandatangani surat persetujuannya lagi. Hidup dan mati harus dipikirkan matang-matang. Setelah memutuskan, baru boleh tanda tangan. Lebih baik biarkan saja suratnya setelah ditandatangani. Karena terkadang hati manusia menjadi ragu ketika cemas dan gugup. Saran saya adalah tenangkan diri dulu dan pikirkan baik-baik supaya keputusan yang diambil benar-benar atas kehendak kita. Ini adalah kebijakan yang bagus dan maju di Taiwan. Semoga semakin banyak orang yang mau mempertimbangkannya. Selanjutnya adalah mengatur stres saat merawat pasien sekarat. Saat merawat pasien sekarat, apa saja tekanan yang kita alami? Yang pertama adalah tekanan menghadapi kematian dan penyakit. Yang kedua adalah tidak tahu bagaimana menyampaikan kondisi penyakit pasien. Yang ketiga adalah kesulitan mengendalikan stres dan membangun dukungan. Pertama, tekanan menghadapi kematian dan penyakit dapat menggunakan cara pribadi untuk melepas stres. Misalnya, mengobrol dengan teman atau atasan, atau berolahraga dan berekreasi. Lebih sering, lebih baik. Bisa juga dengan metode dukungan kelompok. Ada 2 jenis kelompok yang sering dijumpai. Yang pertama adalah kelompok Palin. Kelompok ini dikembangkan di Inggris. Ini adalah kelompok profesional yang saling mendukung dan berdiskusi berdasarkan kasus. Peserta dipimpin oleh pemimpin yang berpengalaman. Di awal grup, kita akan mendengarkan mereka berdiskusi terlebih dahulu, lalu menentukan sebuah kasus sebagai topik diskusi umum. Semuanya boleh berpendapat. Melalui 1,5 jam hingga 2 jam ini akan membahas berbagai metode, sehingga peserta dapat memahami kasus tersebut. Dalam proses, dengarkan para profesional yang berpartisipasi atau anggota tim yang mengeluarkan ide atau konsep mereka. Ini akan membantu mengurangi stres. Cara lainnya, melalui diskusi kasus. Melalui diskusi kasus yang sistematis, kita dapat memahami situasi kasus dengan lebih baik. Seringkali setelah diskusi, dapat membantu kita beradaptasi dengan stres dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebenarnya, diskusi kelompok Balin tidak terlalu familiar. Disarankan mencari bantuan dokter atau psikolog untuk memimpin diskusi agar membantu kita melepas stres. Yang kedua adalah tertekan karena tidak tahu cara menyampaikan kondisi penyakit pasien. Memberitahu kondisi ke pasien ada 2 cara. Saat pasien masih sadar, bagaimana cara memberitahunya? Atau saat pasien tidak sadar, bagaimana cara memberitahu keluarganya? Kita tidak khawatir saat menyampaikan kabar baik. Tapi, bagaimana cara menyampaikan kabar buruk? Banyak orang yang tidak tahu harus bagaimana. Kita bisa ikut beberapa pelatihan terkait. Taiwan Psycho-Oncology Society pernah mengadakan pelatihan SHARE, yaitu pelatihan bagaimana menyampaikan kondisi pasien. Di internet juga sudah banyak membahas materi tersebut, atau kita bisa mencarinya di website Kementerian Kesehatan. Setelah menyampaikan kondisi pasien, dokter dan pasien dapat mengambil keputusan bersama dalam menangani pasien. Pengambilan keputusan bersama ini disebut juga dengan SDM, atau Shared Decision Making. Tekanan ketiga adalah kesulitan mengendalikan stres dan membangun dukungan. Ada 2 cara untuk mengatasinya, yaitu resmi dan tidak resmi. Cara resmi adalah melalui relasi medis terdekat, wadah orang melepaskan stres dengan saling mendukung, seperti rumah sakit mitra, asosiasi medis terkait, atau asosiasi keperawatan, dan lain-lain. Semuanya merupakan sistem pendukung kita. Cara tak resmi contohnya, grup Facebook dan lain. Di sana, kita dapat berkomunikasi dengan efektif. Tetapi, ketika ada perbincangan mengenai informasi pribadi, sebaiknya grup itu hanya untuk kalangan dalam saja. Jangan dibuat untuk umum. Pilihlah teman baik atau teman kerja saja untuk bergabung. Menjadi seorang perawat harus memperhatikan prinsip-prinsip etika. Ada prinsip etika berkaitan dengan hukum, ada yang tidak. Apa yang harus kita patuhi adalah prinsip bioetika. Yang pertama adalah menghindari dan meminimalkan bahaya. Perawatan kita seharusnya tidak membahayakan pasien. Yang kedua adalah melakukan yang terbaik. Sarankan hal-hal yang baik untuk pasien. Ini adalah tanggung jawab moral perawat.
Yang ketiga adalah menghormati pemilik hak. Petugas medis tidak dapat memberitahu kondisi pasien sesuka hati. Selain itu, pasien berhak memilih berdasar kehendaknya. Yang keempat adalah keadilan. Terlepas dari latar belakang pasien, kita harus membagi sumber daya dengan adil dan tepat guna. Prinsip bioetika ini dapat membuat beberapa dilema. Yang paling umum adalah, bagaimana Anda menjelaskan kebenaran pada pasien? Ini biasanya membutuhkan pelatihan. Yang kedua adalah, menangani pasien sekarat. Bagaimana cara mempertahankan hidup tanpa membuat pasien kesulitan? Misalnya, haruskah kita memberi nutrisi dan air? Mayoritas orang beranggapan bahwa jika pasien tidak diberi makanan, dia bisa mati kelaparan atau mati dehidrasi. Faktanya, di akhir kehidupan, karena akan meninggalkan tubuh duniawi ini, dia tidak butuh banyak nutrisi. Nutrisi dan air malah harus dikurangi. Nutrisi yang berlebihan akan merubah menjadi makanan bakteri dan jamur. Karena itu, penting untuk mengurangi nutrisi dengan tepat. Mengurangi air juga dapat menjaga jasad tetap terawat setelah meninggal. Jika terlalu banyak air, akan menjadi bengkak air dan pengaruhnya kurang baik. Hal yang sama berlaku untuk menghilangkan rasa sakit. Morfin sering digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Beberapa orang berpikir bahwa menggunakan morfin sama saja dengan menggunakan narkoba. Tidak berani menggunakan morfin akan menyebabkan pasien sangat kesakitan. Tetapi, morfin sudah disahkan untuk pengobatan. Apakah saya harus tenang saat memberitahu pasien bahwa ia sudah sampai tahap terminal? Terkadang, ada pasien mengalami gangguan kesadaran, tapi ia ingin mengetahui status kematiannya. Bila Anda tidak bisa menenangkannya, justru akan membuatnya tambah sakit. Keluarganya juga jadi dibuat makin susah. Jadi, Anda harus tenang, karena itu akan sangat membantu. Di Taiwan, suntik mati masih ilegal. Jika kita memberikan layanan yang baik sehingga dia bisa meninggal secara alami, mengapa harus ada suntik mati? Padahal, yang terpenting adalah memberikan perawatan yang berkualitas baik agar pasien bisa menerima kematiannya dalam damai dan meninggal tanpa menderita. Mengenai masalah etika, ada 3 UU di Taiwan yang mewajibkan pemberitahuan penyakit, yaitu hukum tentang perawatan hospis, hukum dokter, dan hukum pengobatan. Kita wajib memberitahu pasien atau keluarganya tentang kondisi penyakitnya. Pada tanggal 18 Desember 2015, Legislatif Yuan mengesahkan hukum hak otonomi pasien, merupakan permintaan khusus pasien. Bila ia terjaga, kita harus segera memberitahukan kondisi penyakitnya. Meski sekarang, dalam peraturan, kita dapat memilih untuk memberitahu pasien atau keluarganya. Tetapi, setelah 6 Januari 2019 yang lalu, pasien merupakan prioritas utama. Bila pasien tidak meminta kita untuk merahasiakan kondisi penyakitnya dari keluarganya, kita juga dapat memberitahu keluarganya supaya dapat lebih memahami kondisinya, juga lebih mudah memberikan pengobatan yang sesuai. Bagian ketiga yang akan kita bahas adalah asal dan perkembangan perawatan hospis. Perawatan hospis dapat ditelusuri kembali ke Inggris. Pada tahun 1959, yang pertama kali mempromosikan perawatan hospis adalah perawat Cicely Saunders dari Inggris. Ia bekerja sebagai perawat, pekerja sosial, dan pernah belajar di sekolah kedokteran. Karena merawat pasien terminal, ia tahu mereka mengalami rasa sakit yang hebat. Jadi, ia mengembangkan beberapa metode untuk membantu pasien yang sekarat. Dia mulai mempromosikan metodenya di Inggris pada tahun 1959. Pada tahun 1967, ia mendirikan Institut Hospice Independen pertama di dunia, yaitu Rumah Perawatan Hospice St. Christopher di pinggiran kota London. Perlahan, banyak yang mendapati bahwa perawatan ini sangat membantu pasien dan anggota keluarga pasien. Jadi, negara-negara di seluruh dunia juga mulai mengikutinya. Pada tahun 1983, Yayasan Kangcai, Taiwan, merawat pasien terminal di rumah. Perawatan hospis yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1990. Rumah sakit Ma Xie di Tanshui mendirikan bangsal perawatan hospis pertama di Taiwan. Ini adalah bangsal hospis yang berada di bawah struktur rumah sakit. Setelah itu, banyak rumah sakit lain mengikutinya. Pada tahun 1993, Rumah Sakit Kangshin juga mendirikan bangsal hospis.
diikuti oleh Rumah Sakit NTU pada tahun 1995. Rumah sakit besar berturut-turut mendirikan bangsa perawatan hospis, menjadikan layanan ini semakin lengkap. Pada tahun 2000, Taiwan mengeluarkan peraturan perawatan hospis dan paliatif yang menjamin hak-hak pasien terminal dan cara perawatan yang ingin diterima. Pada tahun 2009, seluruh perawatan hospis termasuk dalam subsidi asuransi kesehatan nasional. Secara signifikan, ini akan meningkatkan kualitas perawatan keseluruhan bagi pasien terminal di Taiwan. Taiwan berada di peringkat atas dunia dalam hal kualitas perawatan hospis. Selanjutnya adalah perawatan hospis di rumah. Subsidi asuransi kesehatan untuk perawatan hospis masyarakat adalah menggabungkan klinik perawatan hospis dan rumah sakit perawatan hospis untuk memberikan layanan perawatan hospis kepada masyarakat. Perawatan ini termasuk dalam manfaat asuransi kesehatan. Rumah sakit yang memiliki bangsa perawatan hospis memiliki dokter, perawat, dan penanggung jawab khusus. Syarat untuk menerima perawatan hospis di rumah. Yang pertama adalah konfirmasi bahwa itu adalah kasus terminal. Kemudian, pasien dan anggota keluarga setuju untuk dirawat di rumah. Lalu, mereka harus menandatangani surat persetujuan perawatan hospis dan tindakan medis. Kondisi medis pasien harus sama dengan syarat subsidi asuransi kesehatan, termasuk pasien kanker stadium akhir, penyakit saraf motorik, dan 8 pasien terminal non-kanker lainnya. Saat menerima pasien kanker terminal, harus memastikan bahwa berbagai pengobatan lain memiliki dampak kurang bagus baginya. Ketika perawatan di rumah tidak dapat memberikan perbaikan gejala dan pasien mau dirujuk, maka tim pra-hospis bisa membantu. Atau ketika kondisinya berubah dengan cepat dan pasien sangat tidak nyaman, bisa segera dikirim ke rumah sakit. Ada 8 kategori penyakit non-kanker, termasuk usia tua dan kerusakan otak lainnya, gagal jantung, hambatan saluran nafas kronis, paru-paru dan penyakit lainnya, penyakit hati kronis dan sirosis, gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, dan gagal ginjal lainnya, serta psikiosis organik. Saya akan berbagi satu contoh perawatan hospis di rumah. Ada seorang kakek yang menderita kanker paru-paru selama 10 tahun dan menandatangani surat persetujuan untuk tidak menerima CPR. Saat itu, saya mengira itu sama dengan surat persetujuan DNR. Keluarga juga tahu saya menandatangani surat untuk tidak menerima CPR. Lalu, kakek kembali ke desa Fusing, menanam rebung sebagai mata pencaharian utama. Kakek pertama kali pergi ke dokter, itu karena operasi toraks, jadi tidak ada cedera besar. Kemudian, ia mengalami tumor perut, perutnya sering sakit. Suatu hari, karena sesak nafas, kakek pergi ke UGD. Dokter mengizinkan anggota keluarga untuk memutuskan melepaskan ventilator. Setelah pertimbangan keluarga di sebelah ranjang kakek menyarankan mereka untuk melepasnya saja. Jadi, keluarga kakek akhirnya memutuskan melepas ventilator dan merawatnya di rumah. Keluarga lalu menghubungi dokter hospis. Dokter dan keluarga bekerja sama untuk memberikan perawatan hospis. Jadi, saya membantunya mendaftar. Kemudian, daerah di sekitar bekas lubang ventilator tumbuh semacam jaringan abnormal. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ternyata kankernya sudah menyebar. Pasien terus kesakitan, sakit perut, dan saluran pernafasannya juga sakit. Jadi, ia sering pergi ke lembah dan terus berpikir untuk bunuh diri. Keluarganya mengetahui bahwa ia menderita. Kemudian, setelah tim hospis mengetahui hal ini, mereka langsung membantu memberikan pasien plaster morfin dan obat bius. Untuk membuat pasien merasa nyaman dan meninggal dengan tenang. Karena keluarga pasien juga sangat peduli dengan pengurusan jenazahnya. Jadi, tim hospis juga telah membantu jenazah berganti baju sesuai dengan agama Tao. Pasien sudah tenang dan merasa nyaman sebelum dan susah meninggal. Sebelum ia meninggal, ia sering mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan tim perawatan hospis. Kakek ini meninggal dalam tidurnya. Ini hanyalah sebuah contoh. Tetapi sebenarnya ada lebih banyak kasus lainnya. Kita dapat bekerja sama membantu pasien di perjalanan terakhir hidupnya. Kita bisa mengendalikan upaya kita untuk mengukir lebih banyak kisah tentang kematian yang damai. Selanjutnya adalah proses penyesuaian psikologi pasien dan keluarganya dalam menghadapi kematian. Hal terpenting bagi pasien adalah kematian yang tenang. Bagi keluarga adalah menyesuaikan diri
dan mengucapkan selamat tinggal. Saya akan memperkenalkan sebuah metode yang bagus, yaitu LED. Metode ini merupakan ungkapan isi hati pasien. Keseluruhan proses ini disebut kematian yang baik. Misalnya, ketika pasien masih hidup, anggota keluarga mulai menyesuaikan diri. Setelah pasien meninggal, keluarga akan berduka dan itu wajar. Hindari kesedihan berlebih. Melalui beberapa formulir penilaian kesedihan dan anggota keluarga dengan kesedihan berlebih dapat dideteksi sejak dini, dan kita bisa melayani mereka. Saat pasien mencapai tahap terminal, selain tubuhnya berubah, jiwanya juga akan kesulitan beradaptasi. Di foto ini, kita dapat melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berpelukan di taman. Tetapi, ada sebuah tengkorak kepala di antara mereka. Itu adalah lambang kematian. Bagi manusia, kematian adalah penderitaan terhebat. Mengucapkan salam perpisahan saat mendekati ajal sangatlah tidak mudah. Selanjutnya adalah tentang LED. L, living and dying, berarti terus hidup sambil menghadapi kematian. E, experiencing the existential self, keberadaan diri. T, dying and living, menghadapi kematian saat sekarat. L, adalah terus hidup saat sekarat. Dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah untuk dapat terus membangun susunan kehidupan. Yang kedua adalah mengenang masa lalu. Yang ketiga adalah memahami jati diri. Yang keempat adalah hubungan dengan orang-orang terpenting. Kelima adalah menjaga hubungan dokter dan pasien. Di sini, kita dapat melakukan beberapa contoh. Misalnya, dalam hal mengenang masa lalu, lebih baik mengingat hal-hal yang baik. Terhubung dengan orang yang penting seperti saudara, kerabat, dan teman di dunia. Atau telah menjalin pertemanan dengan dokternya selama bertahun-tahun. Hal ini berhubungan dengan kehidupan dan memiliki hubungan yang positif yang dapat membantu pasien terus hidup sambil menghadapi kematian. I dari LED adalah keberadaan diri. Ini dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah respon positif terhadap penyakit. Yang kedua adalah dilema antara hidup dan mati. Yang ketiga adalah kehendak pribadi. Yang keempat adalah pertemanan yang tulus. Yang kelima adalah menenangkan tubuh dan pikiran secara agama atau spiritual. Dalam hal respon positif terhadap penyakit, kematian memang mengancam. Tetapi orang-orang juga belajar bagaimana menghadapi hidup dan tidak menyia-nyiakan hidup. Bagaimana cara menjaga kehendak pribadi? Pasien berharap dia bisa melakukan sesuatu. Tidak hanya bisa berbaring dalam kondisi sakit. Agama dapat menenangkan pikiran dan tubuh. Beberapa orang yang memiliki agama percaya bahwa setiap hari mereka dapat saja mati, sehingga setiap hari akan dihargai. D dari LED adalah proses menghadapi kematian. Sebenarnya pasien sedang dalam proses kematian. Namun, masih ada tanda-tanda kehidupan. Ada 5 bagian di dalamnya, yaitu pemahaman lengkap tentang kondisi penyakit, menghadapi kematian dengan rasional, menyadari kematian melalui kondisi fisik, merencanakan apa yang terjadi setelah kematian, dan memprediksi kondisi kematian. Sebagai contoh, pasien sudah paham tentang kondisinya. Hanya ketika dia benar-benar memahami penyakitnya, dia baru bisa membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya. Contoh lain, dia tahu kondisi fisiknya. Dia tahu hidupnya tidak lama lagi. Dia mengerti bahwa hidupnya terbatas sampai di sini. Kemudian, ia mulai membuat persiapan psikologis dan merencanakan hal-hal sesudah kematiannya. Dia juga memprediksi apa yang akan terjadi sesudah kematiannya. Dengan cara ini, dia bisa menghadapi kematiannya dengan tenang. Contoh kasus lainnya. Seorang kakek berusia 80 tahun. Dia tinggal di Taiwan Selatan sepanjang hidupnya. Setelah terkena kanker, dia pergi ke utara untuk berobat karena anak-anaknya semua bekerja di sana. Setelah masuk tahap terminal, ia dirawat di bangsal hospis. Ia mulai kehilangan harapan hidup. Sepanjang hari tidak mau berbicara, keluarganya juga sangat cemas. Saya pergi menemui kakek tua ini. Dia tidak berbicara pada awalnya. Istrinya yang berusia 80 tahun berdiri di sebelahnya. Istrinya berkata dalam bahasa Thai, "Cepat sembuh dan kita pergi ke sawah bersama." Saya jadi tahu dia adalah petani padi. Lalu saya tanya ke dia, "Berapa nomor beras yang kamu tanam?" Kakek tiba-tiba tersenyum.
Dia lalu menjawab, "Saya menanam nomor 11 dan 14. Kami kemudian lanjut mengobrol. Saya bertanya kepadanya, mengapa ia diam saja. Dia mulai memberitahu saya bahwa keluarganya tahu mungkin yang paling bermanfaat baginya bukanlah rumah sakit, tapi rumah tempat dia tinggal sepanjang hidupnya. Keluarganya pun langsung memutuskan mengembalikan kakek ke selatan untuk perawatan hospis. Ia pun dipulangkan keesokan harinya. Ambulans membawanya ke kota kelahirannya di selatan, juga membawanya untuk melihat sawah. Ia diurus dengan baik di rumah. Beberapa hari kemudian, ia meninggal dalam damai. Bagi kakek, jika meninggal di rumah sakit, mungkin ia meninggal tanpa rasa sakit. Tapi, dia memilih kembali ke kota asalnya untuk melihat sawahnya, mumpung masih ada kesempatan. Meninggal di kota kelahirannya dan memiliki perjalanan terakhir yang terbaik dalam hidupnya. Setelah pasien meninggal, memahami laporan polisi dan dinas kesehatan dapat membantu keluarga pasien dalam mengurus pemakaman. Setelah pasien meninggal, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurus surat kematian. Jika orang tersebut meninggal di rumah atau perjalanan pulang dari rumah sakit, minta keluarga ke rumah sakit untuk mengurus surat kematian dan mencatatkan sebab sakit. Anda juga dapat melapor ke dinas kesehatan setempat ataupun klinik. Pada hari libur, Anda dapat meminta bantuan ke dinas kesehatan setempat. Setidaknya, 5 salinan surat kematian diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Bagaimana cara melaporkannya? Bila pasien meninggal di rumah sakit, biasanya keluarga akan menerima surat kematian di hari yang sama, atau bisa diterima pada hari kerja setelah kematian. Di rumah rawat, surat kematian akan dikeluarkan oleh dokter. Mengenai bagian dari administrasi kesehatan, jika beberapa anggota keluarga memiliki keraguan tentang penyebab kematian, itu bukan urusan dinas kesehatan, tetapi polisi akan langsung turun tangan. Jaksa akan datang ke rumah atau rumah rawat untuk menyelidiki. Jika tidak bisa mencatatkan surat kematian di rumah sakit atau rumah rawat, karena dia mungkin telah meninggal di rumah, kita juga bisa membantu keluarga mengajukan permohonan ke dinas kesehatan atas kematian di rumah. Apa yang harus saya siapkan saat ini? Yang pertama adalah kartu identitas pemohon, kartu identitas dan kartu keluarga almarhum. Kemudian, pergi ke rumah sakit atau klinik pasien untuk meminta catatan riwayat medis atau surat keterangan dokter. Ini akan membantu proses pengabulan permohonan. Supaya tidak terlalu lama, sekarang banyak keluarga yang menghubungi industri pemakaman untuk mengurus jenazahnya. Setelah kematian, penyedia penghubung pengirim jenazah pasien ke rumah duka untuk diurus. Jika tidak diatur, kami dapat membantu seperti yang baru saja disebutkan. Bagaimana cara merawat jenazah? Kita masih harus menghormati jenazah pasien. Anda harus memberitahu dia ketika Anda melakukan tindakan apapun. Anda juga dapat memimpin keluarga untuk mengucapkan selamat tinggal pada pasien. Karena pembekuan darah setelah kematian, mungkin ada jenazah yang mengalami lebam mayat. Anda dapat mengangkat sedikit kepala tempat tidur untuk membiarkan darah mengalir ke tubuh, cegah lebam pada wajah dan tubuh. Bila pasien memakai selang, lepaslah dengan lembut. Misalnya, lepas selang nasogastrik atau kosongkan kantong urin. Jika jenazah memakai popok setelah kematiannya, Anda dapat mengikuti kebiasaannya dan melepas popok. Dianjurkan untuk melepas popok 30 menit sebelum jenazah diurus. Anda dapat memakaikan pakaian favorit mendiang atau mengenakan baju kematian tradisional. Anda juga dapat merias jenazah sesuai dengan permintaan keluarga atau mendiang. Beberapa kepercayaan agama harus membekali jenazah dengan uang. Dapat direkatkan dengan isolasi agar uangnya tidak jatuh. Saya telah melihat bagaimana para medis mengurus jenazah. Yang terbaik yang bisa dilakukan dokter adalah menjahit lukanya agar terlihat layak. Keluarga melihat jenazah sudah tidak sakit lagi saat dijahit. Mereka akan mengambil jenazah dengan pikiran yang lebih tenang. Ini sangat penting bagi yang masih hidup di dunia. Dengan begini, keluarga bisa mengucapkan selamat tinggal dengan layak, karena melihat luka tersebut sudah tertutup dan tidak sakit lagi. Sebaliknya, mereka akan menyalahkan diri sendiri, atau merasa tak rela bila luka di tubuh jenazah masih terbuka, seolah-olah rasa sakit belum terselesaikan. Perawatan jenazah yang baik adalah jalan terakhir dari perawatan hospis.
baik yang sakit maupun keluarganya, dapat terhibur. Jika anggota keluarga sedih, terutama mengalami kesedihan kompleks, dapat menghubungi unit terkait untuk memberikan konseling. Semoga kelas hari ini dapat membantu kalian. Terima kasih semuanya.